billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat beriman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 fakta Ya'juj Ma'juj, bangsa barbar perusak bumi yang jadi penanda hari kiamat. Keyakinan akan munculnya Ya'juj Ma'juj bukan lahir dari persepsi semata, melainkan tertulis dengan jelas di dalam Al-Quran dan hadis sahih. Bahkan kitab-kitab agama lain juga mengisyaratkan kisah mengerikan ini. Ya'juj Ma'juj sendiri tak hanya akan menghancurkan manusia dan bumi, tapi juga jadi salah satu tanda utama kiamat. Lalu yang jadi pertanyaan adalah siapa Ya'juj dan Ma'juj? Kapan mereka akan benar-benar datang? Dan bagaimana pula mereka akan berakhir? Deretan pertanyaan itu akan kamu temukan jawabannya lewat ulasan berikut. Yang pertama, yakni Ya'juj Ma'juj adalah manusia. Selama ini ada beragam persepsi tentang Ya'juj Ma'juj. Ada yang mengatakan jika bangsa ini adalah alien, monster-monster, sampai ada yang mengatakannya sebagai perlambangan dari sifat-sifat jahat. Tapi kalau merujuk dari banyak referensi, dikatakan dengan jelas jika bangsa satu ini adalah manusia. Diriwayatkan dari Ibnu Katsir, beliau mengatakan jika Ya'juj Ma'juj adalah keturunan Nabi Nuh. Di keterangan lain dikatakan jika mereka adalah bangsa yang melakukan perjalanan ke sebuah gunung hingga akhirnya disegel oleh Iskandar Zulkarnain. Dari keterangan ini kita bisa asumsikan Ya'juj Ma'juj adalah bangsa manusia yang punya peradaban. Fakta yang kedua, Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa yang disegel di antara dua gunung. Diceritakan jika bangsa Ya'juj Ma'juj gemar membuat keonaran di sekitar tempat yang mereka tinggali. Mereka sangat kuat dan tak bisa dilawan, sehingga manusia pun menyerah menghadapi kegilaan bangsa ini, hingga akhirnya seorang raja bernama Zulkarnain berinisiatif untuk membangun sebuah tembok besar atas paksaan umat manusia. Lalu dibangunlah sebuah tembok besar di antara dua gunung. Tembok ini luar biasa dengan berbahan besi dan baja. Tembok ini tak bisa dirobohkan dengan mudah dan tak pula mampu untuk dipanjati. Ini menjadi penghalang satu-satunya bangsa Ya'juj Ma'juj dan manusia pada hari ini. Fakta yang ketiga, ketika tembok besar itu mulai diruntuhkan, diceritakan dalam berbagai riwayat jika hampir setiap hari Ya'juj Ma'juj berusaha mati-matian untuk meruntuhkan tembok besar itu. Namun mereka tak pernah berhasil membuat satu lubang pun. Namun pada suatu ketika Rasulullah pernah bermimpi jika Ya'juj Ma'juj berhasil membuat lubang sebesar kelingking, dan beliau pun begitu resah dengan hal tersebut. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah berkata, jika tembok ini
sangat dijaga oleh Allah. Ketika Ya'juj dan Ma'juj berhasil membuat lubang, keesokan harinya Allah mengembalikan bekas lubang tersebut dan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Namun dikatakan dalam Al-Quran, jika saatnya telah tiba, tembok ini akan sanggup diruntuhkan oleh mereka. Fakta yang keempat, yakni hancurnya tembok yang mengurung Ya'juj Ma'juj. Pada akhirnya Ya'juj Ma'juj pasti akan keluar, dan seketika itu mereka bakal melakukan kegila-gilaan yang tak pernah dilakukan manusia paling keji sekalipun. Begitu tembok besar mereka hancurkan, Ya'juj Ma'juj akan turun dari tempat-tempat tinggi layaknya banjir. Jumlah mereka pun tak terhitung, dan saat itulah awal kebinasaan manusia. Ya'juj Ma'juj akan merusak apapun yang mereka lewati, membantai manusia-manusia, serta melakukan apapun yang mereka suka. Sangat gila, bahkan saking gilanya dikatakan ketika mereka melewati sebuah danau, maka air danau itu akan kering karena diminum airnya oleh mereka. Tak hanya keluar untuk melampiaskan kekejian, Ya'juj Ma'juj punya misi penting untuk mencari dan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Fakta yang kelima, kehancuran Ya'juj Ma'juj yang sangat hina. Ya'juj Ma'juj akan turun ketika Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika itu diceritakan jika bangsa ini berhasil menemukan Nabi Isa dan memburunya. Nabi Isa dikatakan tersudut ketika itu dan tak mampu berbuat apapun, hingga akhirnya beliau meminta bantuan kepada Allah sebagai satu-satunya jalan. Allah menjawab doa Nabi Isa dengan menurunkan ulat-ulat yang menggerogoti leher-leher bangsa laknat itu, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bangsa barbar ini pun mati seketika dan mayat-mayat mereka bergelimpangan serta berbau busuk. Tubuh-tubuh mereka memenuhi daratan hingga Nabi Isa alaihissalam dan sahabat-sahabatnya tak menemukan tanah untuk dipijak. Kejadian ini adalah peristiwa nyata yang pasti akan terjadi karena sudah tertulis jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Hal yang patut dipertanyakan setelah tahu akan peristiwa ini adalah kapankah masa di mana Ya'juj Ma'juj akan keluar. Sayangnya, untuk yang satu ini tak pernah ada informasi yang benar-benar jelas. Jadi, kemungkinan besar bisa terjadi kapanpun. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Sobat beriman, demikianlah penjelasan singkat mengenai 5 fakta Ya'juj dan Ma'juj. Semoga kisah ini bisa mengangkat keimanan kita untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.